Salam Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih karena pada malam hari ini kita masih diperkenankan untuk membangun ibadah keluarga pada saat ini. Dan atas penyertaan dan bimbingan Tuhan sehingga kita masih boleh melakukan ibadah meskipun masih dilakukan di rumah kita masing-masing ataupun di kelompok-kelompok kecil. Untuk itu marilah kita awali ibadah keluarga pada saat ini dengan kita masuk di dalam doa minta bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Bapa pada malam hari ini atas penyertaan-Mu Tuhan dari tempat kami masing-masing, dan kami boleh membangun di kelompok-kelompok kecil ataupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Sungguh semua karena kasih dan kemurahan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan membangun ibadah keluarga. Dari awal, pertengahan hingga selesainya hanya kami serahkan di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mau hadir dan memimpin ibadah kami ini Tuhan, sehingga hanya arahkan hati dan pikiran kami ke dalam Engkau saja Tuhan, sehingga kami boleh membangun ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan, memakai kidung jemaat nomor 46 ayat 1 dan 5, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaan-Nya, janji-Nya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Ibu, Bapak, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Dengan kita berdoa, mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta surga-Mu yang kudus ya Tuhan, di mana pada saat ini kami datang dengan tidak membawa kebaikan hati kami Tuhan, namun banyak sekali hal-hal yang telah kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan, baik itu sengaja kami lakukan ataupun tidak sengaja kami lakukan, baik itu mulai tutur kata laku kami Tuhan yang terhadap orang-orang terdekat kami, terhadap anak-anak kami, terhadap suami, terhadap orang tua, terhadap saudara, bahkan di dalam tempat kami bekerja Tuhan, mungkin kami telah melukai orang terdekat kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon belas pengasihan-Mu, kami mohon Engkau sucikan kami agar kami layak datang di hadirat-Mu Tuhan pada saat ini, di mana kami akan mendengarkan dari sedikit sabda kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan,
urapi hati kami menjadi tanah yang subur, agar firman-Mu yang akan kami dengar dan yang akan kami renungkan bisa menjadi pedoman serta pegangan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terkhusus kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk Bapak David Prasetyawan yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan semuanya itu adalah seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu di Jemaat GKJ Cangkring siap mendengarkan. Amin. Kita akan sambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Ria nomor 17, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Salam Patunggilan, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa berkat Tuhan dalam hidup kita. Seperti halnya saat ini kita masih diberkati Tuhan dengan kesempatan beribadah keluarga, maka saya percaya Tuhan juga senantiasa menuntun hidup saudara semua dalam menghadapi berbagai pergumulan dan masalah yang ada sekalipun. Saat ini kita telah memasuki masa prapaskah, masa introspeksi diri, menyadari kefanaan dan keberdosaan diri kita. Kiranya Tuhan yang memampukan kita untuk menghayati masa prapaskah dengan sepenuhnya. Bersama kita akan merenungkan firman-Nya melalui kesaksian Alkitab, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 30 sampai 34 yang adalah salah satu bacaan leksionari GKJW hari Kamis 3 Maret 2022. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai 34 yang demikian pembacaannya. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu.
Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikian Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada saat ini. Mari kita merenungkannya bersama-sama. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kepunyaan Tuhan, pernahkah melakukan satu kesalahan yang sama secara berulang-ulang? Karena tema kita saat ini adalah kesalahan yang sama, maka pernahkah saudara melakukan satu kesalahan yang sama ini secara berulang-ulang? Kalau kita pikir-pikir, kalau kita coba merenungkan, pernah enggak ya kita melakukan kesalahan yang sama? Mungkin pernah janji pada diri sendiri untuk berhenti melakukan kesalahan itu, tapi di kemudian hari lagi dan lagi kesalahan itu terus dilakukan. Misalnya menerobos lampu merah. Sudah pernah punya pengalaman hampir tertabrak karena menerobos lampu merah. Lalu janji pada diri sendiri, wes enggak lagi aku nerobos lampu merah. Tapi kenyataannya ketika ada kesempatan jalan, lampu sudah kuning, sampai di garis pembatas sudah merah, tetapi karena merasa belum ada kendaraan yang lewat dari arah kanan maupun kiri, maka langsung saja tancap gas. Beruntungnya tetap selamat. Tapi bisa saja pengalaman-pengalaman itu kemudian membahayakan diri maupun orang lain. Sehingga pengalaman demi pengalaman melakukan kesalahan yang sama mestinya ya membuat kita berpikir kalau ternyata kesalahan itu tidak patut untuk diulangi lagi. Contoh lain misalnya suka menunda pekerjaan sampai akhirnya kerjaan numpuk, tidak sempat makan, tidak sempat istirahat ketika mengerjakan itu karena wah ini kalau tidak sekarang ini kapan lagi, tidak ada waktu lagi. Akhirnya yaitu kerjaan menumpuk sampai lupa istirahat, lupa makan. Dan ketika akhirnya bisa selesai, hasilnya pun ya tidak akan maksimal. Badan juga pasti capek karena begadang terus menerus sampai bisa jadi sakit. Lalu ketika itu lalu mengatakan cukup, wis gak mau lagi melakukan kesalahan yang sama. Namun ketika mulai ada kerjaan lagi, menunda lagi dan lagi sampai kewalahan, melakukan kesalahan yang sama lagi. Mungkin tidak semua, namun banyak orang gampang jatuh pada kesalahan yang sama. Ada penyesalan, namun setelah selesai penyesalannya diulangi lagi dan lagi. Dan dalam berbagai hal itu terjadi. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, seperti itulah orang-orang Yahudi yang digambarkan oleh Stefanus ketika memberikan pembelaannya. Sama seperti nenek moyang mereka, orang-orang Yahudi ini, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel yang menolak Musa dan nabi-nabi lainnya yang hendak dipakai Allah untuk keselamatan mereka, mereka juga melakukan kesalahan yang sama. Orang-orang Yahudi juga melakukan kesalahan yang sama seperti leluhurnya, yaitu menolak Yesus.
kaum Sanhedrin Yahudi yang telah menolak Yesus, yang saat itu juga menolak pemberitaan tentang Kristus yang dilakukan oleh Stefanus. Mereka menolak lagi dan lagi keselamatan yang dinyatakan kepada mereka. Nenek moyang Israel dahulu akhirnya menyesal. Mereka yang menolak Musa dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi hakim atas kami?" Awalnya menolak, tetapi akhirnya mereka menerima Musa sebagai nabi Allah yang kemudian membawa mereka keluar dari Mesir untuk menjadi bangsa yang bebas, bangsa yang diselamatkan. Itu leluhur mereka, ada penyesalan, mau kemudian menyadari kesalahannya dan menerima Musa sebagai utusan dari Allah. Lalu kapankah kaum Sanhedrin Yahudi ini mau untuk menyesal dan menerima pemberitaan tentang Kristus? Sampai pada pemberitaan yang dilakukan oleh Stefanus, mereka pun belum menerima. Mereka masih melakukan kesalahan yang sama. Bahkan kita tahu pada akhirnya perkataan Stefanus justru semakin membuat mereka marah, dan mereka pun membunuh Stefanus. Setelah sudah pernah berhasil membunuh Yesus, mereka pun kemudian juga membunuh Stefanus. Kesalahan yang sama lagi. Kalau mau kita pertanyakan, sebenarnya mengapa mereka, para kaum Sanhedrin Yahudi ini, melakukan kesalahan yang sama berulang kali, lagi dan lagi? Mengapa? Sebenarnya jawabannya sangat sederhana. Karena mereka tidak tahu dan tidak merasa bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Mereka tidak sadar kalau kebenaran yang mereka pegang itu ternyata adalah kesalahan. Jadi bagaimana mau menyesal kalau kita tidak tahu kalau kita sedang melakukan kesalahan? Oleh sebab itu, berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, berbahagialah kita yang bisa sadar kalau kita sedang melakukan kesalahan. Wah, kok melakukan kesalahan disuruh berbahagia, ini maksudnya gimana? Maksudnya bukan berbahagia karena melakukan kesalahan, tetapi berbahagia karena kita bisa sadar kalau melakukan kesalahan. Karena nyatanya banyak orang seperti Sanhedrin Yahudi tadi, tidak sadar kalau dirinya salah, malah suka menyalahkan orang lain, seperti mereka yang akhirnya menyalahkan Stefanus. Siapa sih orang di dunia ini yang tidak punya salah? Tidak ada, nggih. Semua punya salah. Yang bahaya adalah ketika orang tidak sadar dengan kesalahannya. Dan lebih bahaya lagi, orang yang suka melihat kesalahan orang lain tanpa sadar dirinya juga punya salah. Ini lebih bahaya. Seperti kisah Stefanus yang akhirnya harus mati karena kaum Sanhedrin yang tidak menyadari kesalahannya malah menyalahkan Stefanus. Bahayanya ternyata bisa rusak hubungan antara Stefanus dengan kaum Sanhedrin Yahudi, karena sebenarnya Stefanus ini juga adalah bagian dari orang-orang Yahudi yang kusuk. Belum lagi sampai merenggut nyawa. Ini kan membahayakan. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, sekali lagi berbahagialah kita kalau masih bisa sadar ketika melakukan kesalahan. Artinya ada harapan untuk kita menyesali kesalahan kita dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan itu kembali. Di masa Prapaskah ini kita diajak untuk introspeksi diri. Kalau
Sesuai dengan tema yang diangkat oleh GKJW, kita belajar untuk tirakat supaya bisa mengendalikan diri dari segala keinginan maupun juga tindakan yang merugikan kehidupan kita bersama. Kalau melakukan kesalahan lalu menyesal, itu baik sekali. Namun lebih baik lagi kalau kita mau berusaha dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga hidup kita tidak menjadi hidup sebagai orang bebal, namun menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat menghayati masa Prapaskah ini, masa-masa tirakat kita bersama. Tuhan Yesus yang memampukan saudara semua. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anakku, semoga firman yang telah kita terima dapat menguatkan iman keyakinan kita untuk kita semakin taat dan semakin setia mengiring Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur itu, mari kita mempersembahkan persembahan yang telah kita persiapkan masing-masing dengan diiringi pujian Kidung NKB nomor 208 ayat 1 dan 3, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Tiba saatnya kita saat ini masuk dalam doa syafaat dan penutup. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Tuhan Yesus, biarlah firman yang telah kami terima dan kami renungkan tadi, semuanya itu bisa menjadikan pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, firman-Mu memang telah berlalu dari pendengaran kami, namun biarlah firman-Mu tidak berhenti hanya sampai di sini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu senantiasa ada di hati kami, boleh kami lakukan, boleh kami imani di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami juga membawa sedikit persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Tidak sebanding dengan berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, biarlah Engkau tidak memandang kecilnya kepingan rupiah yang telah kami haturkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang telah kami haturkan semuanya itu bisa menjadi sarana kemuliaan nama-Mu di jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawetan di Jemaat Cangkring ini. Tuhan, untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, biarlah Engkau juga senantiasa memberkati Tuhan di dalam mengelola persembahan ini, agar semuanya boleh digunakan sebagai kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, saat ini kami juga menaikkan syafaat-syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta yang telah
kami tempati ini Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden beserta para menteri Tuhan, juga tenaga kesehatan, juga tim gugus tugas yang masih berupaya, yang masih berjuang Tuhan untuk memerangi pandemi yang sampai saat ini belum berakhir. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberikan mereka kekuatan, kemampuan Tuhan, agar di dalam menjalani perjuangan mereka semuanya itu bisa membuahkan hasil, dan semoga pandemi ini segera berlalu dari bumi Indonesia tercinta ini. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu yang ada di seluruh muka bumi ini, khususnya yang ada di Jemaat Cangkring. Tuhan, kami berdoa biarlah tumbuh kembang gereja-Mu di sini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa campur tangan, biarlah Engkau senantiasa memberkati gereja kami di sini. Bapak David Persatiawan yang sebagai gembala sidang kami Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan kesehatan, kemampuan di dalam menjalankan tugas pelayanannya. Keluarga yang mendukung Tuhan, biarlah Engkau juga senantiasa memberkati mereka Tuhan, memberkati kesehatan, kekuatan, serta kemampuan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih semua program yang telah ada di gereja kami ini Tuhan, juga para penatua diaken yang telah Engkau pilih sebagai rekan sekerja-Mu Tuhan, biarlah Engkau juga memakai mereka sebagai sarana agar gereja kami semakin berkembang dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak gereja-Mu, anak-anak gereja-Mu yang masih duduk di bangku studi Tuhan, yang dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Biarlah Engkau juga senantiasa memberkati mereka kecerdasan. Jika saat ini mereka harus menjalani belajarnya dengan harus daring kembali, biarlah Engkau juga senantiasa memberikan mereka semangat untuk belajar, semangat untuk mengejar cita-cita mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk muda-mudimu yang mencari pekerjaan, biarlah Engkau sendiri yang memberikan lapangan pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta serta kemampuan yang dimilikinya. Muda-mudimu yang mencari pasangan hidup Tuhan, biarlah Engkau juga menyiapkan pasangan hidup yang sepadan dan seiman seturut dengan kehendak-Mu. Tak lupa Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah memasuki usia adiyuswa. Biarlah Tuhan di usianya yang sudah adiyuswa, Engkau senantiasa memberikan mereka semangat untuk mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau juga senantiasa memberkati mereka damai sukacita surgawi yang daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah keluarga pada saat ini, biarlah Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan, menutup bungkus kami sepanjang istirahat malam hari nanti, sehingga besok pagi kami boleh bangun, bisa melakukan aktivitas rutinitas kami kembali dengan baik dan seturut dengan pimpinan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah Tuhan seru permohonan doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Allah serta Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anakku, mari kita bangkit berdiri, menyanyikan kidung penutup, Kidung Ria nomor 167 ayat 1 dan 2, Tuhan pimpinlah aku. Tuhan pimpinlah aku di sepanjang jalanku, aman tentram sentosa, meskipun tiada surya. Pimpinlah ku, Tuhan pimpinlah.
pimpinlah aku. Engkau benteng hidupku, panji keselamatanku. Tiada bimbang dan ragu bila kau besertaku. Pimpinlah aku, Tuhan, pimpinlah aku. Pimpinlah aku selalu, Tuhan, pimpinlah aku. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah kasih keselamatan, tuntunan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melimpah atas kehidupan saudara, memampukan saudara untuk menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah keluarga sudah selesai. Bapak, Ibu, anak-anak dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.